Timnas Indonesia sekarang pasang target ranking 120 FIFA, dan itu terdengar keren di atas kertas. Per Januari 2026, posisi kita ada di 122 dunia dengan 1.144 poin, stagnan karena terlalu sering kosong jadwal resmi. Lucunya, Juli 2025 sempat tembus 118, jadi sebenarnya naik itu bukan hal mustahil. Masalahnya, konsistensi kita sering naik turun seperti grafik saham yang bikin deg-degan. Di Asia Tenggara saja masih kalah dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dan itu fakta yang tidak bisa disapu karpet. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan tidak puas di 120 dan langsung bicara 100 besar. Target 2026 dipatok ke 110 dunia, artinya harus loncat sekitar 13 peringkat. Strateginya jelas, maksimalkan 18 laga resmi dan manfaatkan FIFA Series buat cari poin dari lawan ranking lebih tinggi. Karena dalam sistem FIFA, menang lawan kuat itu efeknya jauh lebih besar daripada pesta gol lawan tim mediocre. Nama John Hartman ikut dikaitkan untuk memperkuat fondasi teknis tim. Pelatih baru ini tidak boleh cuma jadi wajah segar, tapi harus jadi mesin stabilitas. Pemain diaspora juga terus dioptimalkan supaya kualitas tim naik level, bukan sekadar tambah hype. Tetap saja, tanpa mental kuat di laga krusial seperti kualifikasi Piala Dunia, poin akan tergerus pelan-pelan. Target 120 itu realistis, tapi butuh kerja sunyi yang konsisten. Kalau cuma semangat di awal lalu kendor di tengah jalan, ranking bakal jalan di tempat lagi. Maarten Paes datang ke Ajax Januari 2026 bukan buat duduk manis di bangku cadangan. Begitu Vitezslav Jaros tumbang karena cedera, Paes langsung ambil alih tanpa basa-basi. Debut lawan mantan klubnya, NEC Nijmegen, berakhir 1-1, tapi sorotan jelas milik dia. 7 penyelamatan krusial dan rating tertinggi di skuad Ajax itu bukan kebetulan. Dia bikin publik Amsterdam sadar kalau harga 1,5 juta euro itu terasa seperti diskon tengah malam. Kontrak sampai 2029 menunjukkan manajemen tidak sedang main coba-coba. Yang paling mencolok tentu shot stoppingnya yang refleks dan berani. Di kotak penalti, Paes tampil tenang seperti sudah 5 musim di Eredivisie. Masalahnya cuma satu, distribusi bola yang akurasinya masih 53%. Untuk standar Ajax yang doyan bangun serangan dari belakang, itu jelas belum cukup. Tapi mari jujur, penyelamatan menentukan pertandingan lebih mahal daripada umpan cantik. Paes memberi rasa aman yang lama hilang dari lini belakang Ajax musim ini. Dia bukan sekedar pengganti darurat, tapi kandidat kiper utama jangka panjang. Kalau distribusinya naik sedikit aja, levelnya bisa lompat jauh. Dan kalau konsisten seperti ini, Paes bukan cuma jadi kebanggaan Indonesia, tapi juga aset serius bagi Ajax. Per Maret 2026, lini belakang kita di Eropa sedang naik level, bukan cuma sekedar numpang lewat. Ini bukan hype kosong, tapi performa nyata yang bikin klub-klub top mulai pasang mata. Di Italia, Jay Itzes menjelma jadi pilar kokoh di US Sassuolo setelah pindah dari Venezia FC. Dia bukan sekedar starter, tapi fondasi pertahanan yang bikin timnya berani main agresif. Kemenangan 3-0 atas Hellas Verona akhir Februari ini jadi bukti pengaruhnya nyata. Nilai pasarnya yang menyentuh 173 miliar rupiah bukan angka random. Itu refleksi konsistensi dan kedewasaan mainnya. Di Jerman, Kevin Dix langsung nyetel bareng Borussia Mönchengladbach setelah cabut dari FC Copenhagen. Bundesliga itu keras dan cepat, tapi Dix justru terlihat seperti sudah lama di sana. Gol kemenangan lawan Union Berlin 1 Maret 2026 bikin dia bukan cuma bek, tapi pembeda. Rating tinggi yang dia dapat bukan karena gimmick, tapi karena duel menang, positioning rapi, dan mental baja. Di Belanda, Justin Hubner bersama Fortuna Sittard tampil brutal dalam arti positif. Masuk 3 besar bek paling agresif dalam perebutan bola di Eropa itu statistik yang tidak bisa diremehkan. Ditambah 1 gol awal Maret ini, dia kirim pesan kalau bek Indonesia tidak cuma jago bertahan. Kalau performa ini konsisten, pelatih John Hartman punya modal emas jelang FIFA Series 2026. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap bersaing, tapi seberapa jauh tembok Eropa ini bisa mengangkat level timnas. Isu naturalisasi Pascal Struijk lagi rame.
Tapi sayangnya ini lebih banyak harapan fans daripada proses nyata. Back Leeds United itu memang punya darah Indonesia, tapi mimpi karirnya masih jelas mengarah ke Eropa level atas. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Struijk terang-terangan bilang timnas Indonesia bukan prioritasnya sekarang. Dia menghargai antusiasme fans Garuda, tapi target utamanya tetap menembus skuad timnas Belanda. Ambisi itu masuk akal, karena siapapun yang tumbuh di Belanda pasti ingin mengenakan jersey The Orange. Menariknya, dia juga membuka opsi membela timnas Inggris kalau peluang di Belanda tertutup. Statusnya sebagai pemain reguler di Premier League bikin peluang itu tidak mustahil. Artinya apa? Indonesia bahkan bukan plan B, mungkin masih di daftar cadangan pikirannya. Soal proses naturalisasi, sampai sekarang PSSI belum memulai apapun secara resmi. Namanya memang masuk radar sejak era kepelatihan John Hartman, tapi radar bukan berarti kontrak. Tanpa kemauan pemain, semua cuma wacana yang enak diperdebatkan di media sosial. Fans boleh berharap, itu hak yang tidak bisa dilarang. Tapi realitanya, Struijk sedang mengejar mimpi yang lebih dekat secara karir dan emosional baginya. Sampai ada pernyataan tegas berubah arah, kabar naturalisasi ini masih sebatas angan yang dibesar-besarkan. Undian 12 Februari 2026 di Kuala Lumpur resmi menempatkan Indonesia U17 di grup yang tidak ramah. Grup B langsung dicap grup neraka karena isinya Jepang, Cina, dan Qatar. Kalau mau jujur, ini bukan grup untuk cari pengalaman, ini grup untuk uji mental. Jepang datang sebagai juara bertahan dan langganan juara level usia muda. Secara teknik, disiplin, dan kultur sepak bola, mereka satu level di atas Asia. Melawan Jepang tanpa fokus penuh, itu sama saja bunuh diri taktik. Cina dan Qatar juga bukan figuran yang cuma lewat. Cina punya fisik kuat dan pola main yang kaku tapi efektif. Qatar dibangun dengan investasi akademi besar yang hasilnya mulai matang. Pengamat seperti Kesit Budi Handoyo sudah bilang butuh usaha ekstra, dan itu bukan basa-basi. Sementara Simon Tahamata tegas, kalau mental tidak siap, lebih baik tidak usah berangkat. Kalimat itu keras, tapi memang realitas turnamen sekelas ini tidak memberi ruang untuk ragu. Modal kita ada karena edisi sebelumnya Indonesia tembus 8 besar dan lolos Piala Dunia U17. Pengalaman itu harusnya bikin pemain sadar bahwa mereka pernah bersaing, bukan sekedar numpang tampil. Targetnya jelas, minimal perempat final lagi kalau mau tiket Piala Dunia berikutnya tetap dalam genggaman.